Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi Uli Endra Eskom Mkom. Pada pertemuan kali ini saya akan coba menjelaskan materi tentang pemrograman dan praktek pemrograman pada program studi informatika ataupun sistem informasi. Oke, yang pertama saya akan masuk dulu ke pengantarnya. Kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Tentunya yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yaitu saat ini memang kita sedang masuk ke era yang namanya revolusi industri 4.0 atau 4.0. Nah, saya akan coba kasih gambaran sedikit gimana sih sejarah revolusi industri itu sebelum 4.0, kemudian definisi dari revolusi industri 4.0, kemudian bagian-bagian atau teknologi-teknologi yang ada di revolusi industri 4.0 seperti kecerdasan buatan, kemudian big data, kemudian sistem pakar, kemudian Internet of Things, kemudian cloud computing dan lain-lainnya. Kemudian pada mata kuliah ini juga kita akan membahas tentang algoritma. Karena ketika kita buat program itu harusnya kita mengetahui dulu cara kerja atau algoritma dari suatu pekerjaan. Yaitu pada bagian pertemuan pertama ini yang akan saya jelaskan algoritmanya adalah menjelaskan tentang algoritma, fungsi algoritma dan lain-lainnya. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang bahasa pemrograman, yaitu menjelaskan bahasa pemrograman, fungsi bahasa pemrograman, dan level-level bahasa pemrograman, contoh bahasa pemrograman, dan lain-lain. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya bawa untuk mengenal tentang teknologi-teknologi terkini dan apa hubungannya dengan bahasa pemrograman. Oke, singkat cerita kita berbicara tentang revolusi industri. Jadi kalau melihat sejarahnya, revolusi industri itu dimulai dari industri 1.0, yaitu dengan menggunakan mesin, steam power, weaving loom, dan seterusnya. Kemudian meningkat di industri 2.0, yaitu dengan menggunakan assembly line, electrical energy, dan seterusnya. Kemudian berkembang lagi industri 3.0 dengan automation, komputer, dan elektronik. Nah, yang keempat, semua industri itu bergerak menggunakan teknologi-teknologi terkini, yaitu menggunakan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan seterusnya. Nah, revolusi industri itu dimulai dari abad ke-18, ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Kereta api lintas benua, mesin uap, listrik, dan penemuan-penemuan lainnya mengubah masyarakat secara permanen. Makna dari revolusi industri sendiri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang dan jasa. Sebenarnya secara garis besar revolusi industri itu adalah gimana cara memproduksi barang dan jasa, makanya identik dengan pabrik. Kemudian masuk ke revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Itu adalah revolusi yang ditandai dengan berkembangnya Internet of Things yang kemudian diikuti oleh teknologi baru dalam data science, yaitu kecerdasan buatan, robotik, cloud, dan teknologi nano yang kehadirannya begitu cepat. Jadi kalau berbicara tentang Internet of Things, itu kita akan ngobrol antara si benda dengan benda, kemudian dengan menggunakan koneksi yang namanya internet gitu ya. Jadi mereka secara otomatis ngobrol. Maksudnya ngobrol itu adalah berkomunikasi. Bahkan banyak beberapa contoh yang sudah menerapkan misalnya robotika, jadi nggak perlu lagi tangan-tangan manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ataupun suatu pekerjaan itu dibantu dengan namanya artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Bahkan kalau contoh-contoh teknologi yang lainnya yaitu komputer, tablet, ataupun smartphone saat ini sudah makin cepat tetapi besarnya semakin kecil gitu ya, ukurannya semakin kecil. Nah, itulah perkembangan dari teknologi. Kemudian kita coba bahas sedikit tentang kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi, diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah, bentuk dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Jadi sebenarnya kecerdasan buatan itu adalah suatu transformasi kepengetahuan dari manusia ke dalam sebuah komputer atau ke dalam sistem. Jadi semua yang dikerjakan oleh komputer itu semua dasarnya dari manusia. Selanjutnya yang kedua adalah Internet of Things. Seperti yang saya ulas sebelumnya bahwa Internet of Things itu adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Nah, lihat di gambar di slide di sini. Semua benda di sini ada laptop, kemudian ada CCTV, kemudian ada komputer dan alat-alat yang lain. Ini akan terhubung dengan Internet of Things. Jadi terkoneksi dengan bantuan layanan internet dan semuanya bisa dimonitoring dari jarak jauh asalkan ada koneksi internet. Kemudian berbicara tentang cloud computing. Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ketika beli smartphone iPhone, datanya disinkronisasi di iCloud, atau beli Samsung, ya datanya disinkron atau disimpan di Samsung Cloud, atau yang Oppo atau Xiaomi yaitu dengan brand depannya yaitu menggunakan cloud juga. Nah, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses untuk login. Penerapan komputasi awan ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT yang terkemuka di dunia, sebut saja Google dan IBM. Jadi ketika kita ngobrolin soal cloud computing, kita bisa menyimpan data dari mana saja dan kita bisa ambil dari kapan saja dan di mana saja asalkan ada koneksi internet. Jadi asalkan ada koneksi internet yang saling terhubung. Jadi nggak perlu lagi kita bawa flash disk atau bawa hard disk, kita cukup simpan di cloud dan kapan saja kita bisa ambil. Nah, contohnya gambarannya seperti ini. Di sini ada server, ada media simpan, mobile, application, database, hybrid, public cloud, private cloud, dan seterusnya. Ini disimpan di cloud computing, gitu ya. Nah, kemudian ada teknologi lagi teman-teman. Ada yang namanya sistem pakar atau yang disebut dengan expert system. Sistem pakar itu adalah kumpulan sistem yang berbentuk perangkat lunak atau software dalam komputer yang dirancang untuk menggunakan fakta, teknik, dan ilmu dalam pengambilan keputusan atas masalah yang biasanya hanya bisa diselesaikan oleh tenaga ahli atau pakar di dalam bidangnya. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita bisa lihat di YouTube ataupun di film-film, misalnya kita ingin mengecek kesehatan kita, kita didatangi robot misalnya. Nah, robot itu knowledge-nya atau kemampuannya sudah sama seperti dokter yang biasa mengobati kita. Nah, semua knowledge yang ada di dokter tersebut itu akan ditransformasi ke sebuah sistem. Jadi sebelum ketemu orang, kita ketemu sistemnya dulu. Kalau misalnya si robot tersebut bisa mengambil keputusan, maka kita nggak perlu lagi ketemu dokter, misalnya gitu. Nah, kemudian apa sih hubungan teknologi-teknologi yang tadi dengan mata kuliah pemrograman dan algoritma, gitu ya? Setiap teknologi, jadi hubungannya setiap teknologi yang menggunakan komputer di dalamnya terdapat algoritma dan bahasa pemrograman. Jadi sebenarnya saya kasih gambaran secara umum, teknologi yang sehebat apapun pasti diawali dengan algoritma dan pemrograman. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih algoritma? Apakah algoritma itu materi yang dulu kita takuti di sekolahan, yaitu logaritma dan hal-hal seperti itu? Nah, sebenarnya algoritma ini adalah langkah-langkah atau tahap-tahap yang terstruktur untuk menyelesaikan permasalahan atau suatu masalah untuk mencapai tujuan tertentu secara logis. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, algoritma kita ini sudah kita jalankan. Misalnya contoh, kita mau pergi ke kampus, apa yang harus atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mandi dulu, kemudian pakai baju, hidupkan kendaraan, baru berangkat ke kampus. Nah, step by step tersebut itu disebut dengan
algoritma. Fungsinya buat apa? Untuk mencapai tujuan secara logis. Nah, ini contohnya kalau menanak nasi, atau misalnya algoritma dapat dibuat dengan berbagai cara. Jadi algoritma itu bisa banyak caranya. Yang pertama yaitu menceritakan atau membuat narasi. Jadi algoritma itu bisa kalian ceritakan, oh saya ke kampus naik motor gini dengan narasi, dengan cerita, yaitu penjabarannya dengan membuat narasi. Yang kedua adalah membuat dengan gambar. Membuat dengan gambar, ini gambar motor, ini gambar mobil, oh saya lagi jalan gambarnya seperti ini, itu bisa juga. Atau yang paling standar yaitu dengan menggunakan flowchart atau diagram alir. Apa itu diagram alir? Itu merupakan simbol-simbol standar yang memang sudah distandarkan di seluruh dunia. Jadi alangkah lebih baiknya ketika kita membuat sebuah algoritma, itu membuat sebuah algoritma dengan menggunakan standar-standar dari dunia, yaitu dengan menggunakan flowchart. Nah, ini ada contoh algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Saya coba contohkan tata cara seseorang memasak nasi. Ini saya ambil standarnya saja orang memasak nasi, walaupun nanti dalam kehidupan sebenarnya itu berbeda-beda. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan beras yang mau dimasak. Kemudian kita masukkan air bersih secukupnya. Kemudian memasukkan ke dalam rice cooker. Kemudian dan tunggu sampai beras matang menjadi nasi. Nah, step-step ini 1, 2, 3, dan 4 ini merupakan algoritma gimana cara membuat atau memasak nasi. Nah, kemudian bagaimana sih cara menjelaskan algoritma? Untuk menjelaskan algoritma ini seperti yang saya jelaskan di awal, kita butuh diagram alir atau flowchart. Kenapa sih Pak harus menggunakan flowchart? Karena flowchart memiliki simbol-simbol yang telah terstandar di seluruh dunia. Apa maksudnya? Jika Anda membuat flowchart di Indonesia, itu simbolnya akan sama dan dipahaminya sama dengan flowchart yang ada di Singapura, di Amerika, di India, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kenapa harus menggunakan flowchart? Kenapa nggak menggunakan gambar? Menggunakan gambar mungkin persepsinya beda. Ada di Indonesia gambar seperti ini, misalnya gambar ayam. Oh, di India mungkin gambar itu bukan ayam tapi bebek. Nah, itu akan menimbulkan beda persepsi. Kemudian selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar bahasa pemrograman gitu ya, khususnya mahasiswa IT, kenapa kita harus belajar bahasa pemrograman? Yang pertama, ini kita akan ngobrolin bahwa komputer bekerja seperti switching dan hanya mengenal 0 dan 1. Jadi komputer itu hanya mengenal bahasa mesin, teman-teman. Hanya 0 dan 1. Kelihatannya pinter, tapi bahasa yang dikenal cuma bahasa mesin, yaitu 0 dan 1. Manusia tidak paham berbicara dalam bahasa 01, gitu ya. Yang selanjutnya, perlu bahasa pemrograman yang dapat menjadi perantara antara si manusia dan komputer. Si komputer nggak ngerti bahasa manusia, si manusia nggak ngerti bahasa komputer. Nah, gimana caranya dua objek ini bisa ngobrol? Yaitu butuh bahasa perantara. Nah, bahasa perantaranya itu disebut dengan bahasa pemrograman. Kemudian bahasa pemrograman diubah ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer dengan menggunakan compiler dan juga interpreter, gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu apa? Merupakan bahasa perantara atau bahasa komunikasi antara manusia dan komputer ataupun mesin. Sama kalau kita ketemu orang India, kita nggak bisa bahasa India, orang India nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi harus ada bahasa perantara, yaitu bahasa Inggris. Nah, tadi dijelaskan bahwa apa itu compiler, dan interpreter. Compiler adalah mengkompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi. Interpreter adalah mengkompilasi dan menjalankan source code secara langsung. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan kembali. Nah, contohnya di bahasa pemrograman bahasa C misalnya, C language. Ini ada coding source code. Kemudian source code ini akan di-compiler, kemudian 001 ini merupakan bahasa mesin, akan dirubah menjadi bahasa mesin. Gitu ya. Jadi sebenarnya hanya mencetak kata halo, tapi kata halo itu diubah menjadi bahasa mesin, ini bentuknya seperti ini. Jadi Anda coba panggil kata halo dengan bahasa mesin. Anda harus sebut 0001, 01, 000 dan seterusnya.
gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan Java language atau bahasa pemrograman Java, kita akan buat dulu sebuah projectnya dengan nama misalnya myprogram.java. Kemudian di sini ada compilersnya dengan menggunakan Java. Kemudian si project ini akan dirubah menjadi kelas-kelas, gitu ya. Kemudian akan diolah lagi atau dikonversi dengan menggunakan Java interpreter untuk merubah nilai konversi si di project ini, dan kemudian baru ditampilkan di komputer. Nah, selanjutnya masih dalam pengenalan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini ada 3 tingkatan. Sebenarnya kalau kita bagi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu assembler. Kenapa tingkat rendah? Karena manusia sangat sulit mengerti. Itu levelnya. Kemudian bahasa pemrograman tingkat sedang, yaitu manusia bisa terlalu sulit ngerti ataupun bisa mudah mengerti. Jadi posisinya masih di tengah-tengah. Di sini contoh bahasa pemrogramannya, kalau yang tingkat rendah itu assembler, kalau yang tingkat menengah itu bahasa C, Pascal, dan Fortran. Kemudian bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia, yaitu contohnya adalah bahasa pemrograman Java, C++, C#, dan seterusnya. Nah, itu untuk pertemuan pertama, teman-teman, pengenalan dulu kenapa sih kita harus belajar bahasa pemrograman, kenapa kita harus belajar algoritma, bahasa pemrograman apa yang kita gunakan. Nah, mungkin kalau di pertemuan pertama ini teman-teman udah dapat gambaran untuk masuk ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, nanti kita akan coba lanjut ke pertemuan selanjutnya. Oke, kalau sudah ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.